Bahasa itu lebih dari sekadar alat komunikasi. Bahasa adalah bukti hidup dari nilai-nilai, kepercayaan, dan cita-cita masyarakat. Raja Ali Haji, seorang pemikir terkemuka di Indonesia, dengan fasih mengutarakan gagasan ini dengan membandingkan bahasa seperti cermin yang mencerminkan karakter suatu bangsa. Seperti cermin yang dengan setia memperlihatkan ciri-ciri fisik kita, bahasa mengungkap seluk-beluk identitas kolektif kita. Bahasa memberikan wawasan tentang norma budaya kita, pemahaman kita tentang dunia, dan nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Bahasa adalah gudang kebijaksanaan masyarakat yang diwariskan turun-temurun. Peribahasa dan idiom misalnya merangkum pengalaman bersama dan menawarkan panduan untuk menjalani kehidupan yang kompleks. Nuansa bahasa, infleksi halusnya, dan ungkapan-ungkapan uniknya, semuanya berkontribusi pada kekayaan budaya. Dengan memahami bahasa suatu masyarakat, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam terhadap sejarah, perjuangan, dan keberhasilannya. Lebih lanjut, bahasa membentuk persepsi kita tentang dunia di sekitar kita. Kata-kata yang kita gunakan memengaruhi cara kita berpikir dan cara kita menafsirkan peristiwa. Misalnya, bahasa dengan kosakata yang kaya untuk emosi memungkinkan penuturnya mengekspresikan diri dengan lebih tepat dan mendalam. Sebaliknya, bahasa yang kekurangan istilah-istilah tertentu dapat membatasi kemampuan untuk mengartikulasikan perasaan yang kompleks sepenuhnya. Intinya, bahasa bukannya sekadar alat untuk menyampaikan informasi. Bahasa adalah kekuatan yang membentuk identitas individu dan kolektif kita. Bahasa mencerminkan siapa kita, dari mana kita berasal, dan apa yang kita cita-citakan. Dengan mempelajari dan mengapresiasi bahasa, kita memulai perjalanan penemuan diri dan pemahaman budaya. Bahasa bukan hanya cerminan masyarakat, tetapi juga wadah di mana karakter ditempa. Proses memperoleh dan menguasai bahasa, terutama bahasa ibu, memainkan peran penting dalam membentuk kemampuan kognitif, keterampilan sosial, dan kompas moral kita. Sejak usia dini, kita belajar menguraikan isyarat halus bahasa, nada suara, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah, yang memungkinkan kita menavigasi kompleksitas interaksi manusia. Proses ini mengasah empati kita dan mengajari kita untuk menafsirkan emosi dan niat orang lain. Seiring bertambahnya usia, bahasa menjadi instrumental dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis kita. Kita belajar menganalisis argumen, membangun respons logis, dan terlibat dalam dialog yang bermakna. Selain itu, disiplin yang dibutuhkan untuk menguasai bahasa menumbuhkan sifat-sifat karakter yang berharga, seperti kesabaran, ketekunan, dan perhatian terhadap detail. Kemampuan untuk mengartikulasikan pikiran kita secara jelas dan persuasif memberdayakan kita untuk menjadi komunikator yang efektif dan partisipan aktif dalam masyarakat. Baik kita terlibat dalam debat yang hidup, menyusun cerita yang menarik, atau sekadar mengungkapkan rasa terima kasih kita, bahasa berfungsi sebagai fondasi tempat kita membangun hubungan yang bermakna dan berkontribusi pada komunitas kita. Intinya, bahasa bukan hanya alat untuk ekspresi. Itu adalah katalis untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan karakter. Bahasa membekali kita dengan keterampilan kognitif dan sosial yang diperlukan untuk menavigasi kompleksitas pengalaman manusia dan untuk membuat jejak kita di dunia. UKBI, Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia, atau Tes Kemampuan Berbahasa Indonesia, berfungsi sebagai alat penilaian standar untuk mengukur penguasaan bahasa Indonesia seseorang. Di luar penerapan praktisnya, UKBI menawarkan wawasan berharga tentang hubungan rumit antara kemampuan berbahasa dan perkembangan pribadi. Dengan mengevaluasi 5 keterampilan bahasa inti, mendengarkan, menanggapi aturan bahasa, membaca, menulis, dan berbicara. UKBI mensoroti struktur menunjukkan sifat-sifat karakter yang penting. Inti dari komunikasi yang efektif terletak pada kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagian mendengarkan UKBI menilai kemampuan seseorang untuk memahami bahasa lisan dalam berbagai konteks, mulai dari percakapan santai hingga presentasi formal. Mendengarkan aktif jauh dari kegiatan pasif, membutuhkan fokus, konsentrasi, dan keinginan tulus untuk memahami perspektif pembicara. Keterampilan ini diterjemahkan menjadi sifat-sifat karakter yang berharga seperti kesabaran, empati, dan rasa hormat terhadap orang lain. Dengan mengasah keterampilan mendengarkan kita memupuk kemampuan untuk terlibat dalam dialog yang bermakna, menjembatani perbedaan budaya, dan mendorong pemahaman di dunia yang semakin saling terhubung.
3,2. Menanggapi aturan bahasa merangkul struktur dan rasa ingin tahu. Bahasa meskipun cair dan dinamis, mengikuti seperangkat aturan dan konvensi yang mengatur struktur dan penggunaannya. Bagian UKBI tentang menanggapi aturan bahasa mengevaluasi pemahaman seseorang tentang tata bahasa dan sintaksis Indonesia. Komponen ini melampaui hafalan, mengharuskan peserta tes untuk menerapkan prinsip tata bahasa dalam konteks dan menunjukkan pemahaman tentang nuansa bahasa. Menguasai seluk-beluk struktur bahasa menanamkan disiplin, presisi, dan rasa hormat terhadap keteraturan. Ini menumbuhkan rasa ingin tahu tentang mekanisme bahasa dan mendorong eksplorasi potensi ekspresifnya. Membaca, landasan UKBI, membuka dunia pengetahuan, memperluas wawasan kita, dan membentuk pemahaman kita tentang dunia. Bagian ini menilai kemampuan seseorang untuk memahami teks tertulis, mulai dari karya sastra hingga esai analitis. Membaca secara teratur meningkatkan kosakata, meningkatkan keterampilan pemahaman, dan mendorong pemikiran kritis. Selain itu, membaca menumbuhkan rasa ingin tahu, memicu imajinasi, dan memberdayakan individu dengan pengetahuan dan kepercayaan diri untuk menjalani kehidupan yang kompleks. Membaca membuka pintu ke perspektif baru, menantang asumsi kita, dan menginspirasi kita untuk berpikir kritis tentang dunia di sekitar kita. Menulis, seni menuangkan pikiran ke dalam kata-kata tertulis, merupakan inti dari komunikasi yang efektif. Bagian menulis UKBI mengevaluasi kemampuan seseorang untuk mengekspresikan diri secara jelas, koheren, dan persuasif. Keterampilan ini melampaui kemampuan teknis semata, mencakup kemampuan untuk mengatur pikiran secara logis, membangun argumen yang meyakinkan, dan melibatkan pembaca secara emosional. Tindakan menulis memelihara ketelitian, perhatian terhadap detail, dan komitmen untuk menyampaikan ide dengan jelas dan tepat. Ini menumbuhkan kreativitas, memungkinkan individu untuk mengeksplorasi berbagai gaya penulisan, bereksperimen dengan bahasa, dan membuat narasi yang beresonansi dengan pembaca mereka. Kemampuan berkomunikasi secara efektif sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Bagian berbicara UKBI menilai kefasihan, pengucapan, kosakata, dan kemampuan seseorang untuk menyampaikan ide secara jelas dan percaya diri. Berbicara efektif tidak hanya melibatkan kejelasan berpikir, tetapi juga kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi seseorang dengan audiens dan konteks yang berbeda. Ini membutuhkan empati, mendengarkan aktif, the way UKBI, meskipun utamanya merupakan alat penilaian untuk kemampuan berbahasa Indonesia, menawarkan kerangka kerja yang menarik untuk memahami keterkaitan antara keterampilan bahasa dan perkembangan pribadi. Dengan mengevaluasi kompetensi bahasa inti, UKBI menyoroti bagaimana latihan bahasa yang terstruktur menumbuhkan sifat-sifat karakter penting seperti empati, disiplin, berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi yang efektif. Sifat-sifat ini bukan hanya atribut yang diinginkan, melainkan keterampilan penting untuk menjalani kompleksitas abad ke-21. Di dunia yang semakin saling terhubung dan cepat berubah, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, berpikir kritis, dan beradaptasi dengan situasi baru sangatlah penting. Oleh karena itu, UKBI berfungsi sebagai bukti kekuatan transformatif bahasa. Ini menggarisbawahi pentingnya berinvestasi dalam pendidikan bahasa, tidak hanya untuk tujuan praktis, tetapi dampaknya yang mendalam dalam membentuk individu yang berpengetahuan luas dan siap untuk berkembang di dunia yang terglobalisasi.